Beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Husni Mubarak, SSN, MSN, INIDN 0229 128202. Saya adalah dosen tetap di program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri. Perkenankan saya menyampaikan PDD UKTPT bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen SMART 2022. Aktivitas PKM saya yang pertama itu saya laksanakan pada tahun 2017 dengan judul pelatihan sablon dalam upaya meningkatkan keterampilan siswa-siswi jurusan Multimedia SMK Muhammadiyah 2 Palembang. Jenis PKM-nya adalah PKM internal UIGM, program penerapan IPTEK. Mitranya adalah SMK Muhammadiyah 2 Palembang. Hasil dan pembahasan. Adapun hasil pengabdian kepada masyarakat, pelatihan sablon di SMK Muhammadiyah 2 adalah yang pertama, desain sablon baju yang dibuat dengan aplikasi CorelDRAW dengan memvisualisasikan gambar kamera dan lensa kamera. Pada desain tersebut disertakan juga headline SMK Muhammadiyah 2 Palembang dan desain komunikasi visual. Yang kedua, produk sablon kaos. Setiap siswa mendapatkan satu buah t-shirt yang disablon sendiri. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang bahan, alat, dan proses praktik sablon. Kegiatan ini disampaikan melalui presentasi materi oleh narasumber. Adapun teknik sablon yang digunakan yaitu teknik sablon water base dengan jenis bahan yang digunakan adalah cat rubber. Adapun posisi saya di sini adalah sebagai penulis pertama. Luaran PKM adalah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, Jurnal Abdi Mas Mandiri, volume 2 nomor 2 November tahun 2018. Di sini juga saya tampilkan website dan URL untuk dapat mengakses jurnalnya secara langsung. Ini adalah screenshot bukti publikasi jurnal. Ini adalah produk-produk atau hasil kegiatan pelatihan. Salah satunya adalah desain film sablon. Kemudian di sini adalah hasil aplikasi sablon pada baju kaos. Yang kedua adalah PKM tahun 2018. Judul PKM saya adalah pelatihan pembuatan patung jerami bagi pemuda Ogan Komering Ulu atau Oku Timur dalam rangka Festival Jerami Sibiduk Sehaluan pada tahun 2018. Jenis PKM ini adalah PKM eksternal, program penerapan IPTEK yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Mitra PKM adalah Karang Taruna Oku Timur. Hasil dan pembahasan PKM. Kegiatan PKM ini merupakan festival patung jerami yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Asian Games pada tahun 2018 di Palembang. Festival jerami ini mengusung tema Oku Timur sebagai lumbung padi nasional. Kegiatan tersebut juga melibatkan semua kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Oku Timur. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan instansi pemerintahan serta Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pendidikan. PKM ini diawali dari pengenalan pembuatan sketsa sampai pada pelaksanaan praktik pembuatan patung jerami. Festival jerami ini dilaksanakan secara berkala karena kegiatan ini cukup strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mengingat tingginya antusiasme masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Di sini saya adalah sebagai penulis pertama dari dua penulis. Luaran PKM adalah jurnal Botobo Pol 4 nomor 1 Maret 2009. Di sini juga saya lampirkan website dan URL jurnalnya yang dapat diakses secara langsung. Ini adalah screenshot sebagai bukti luaran jurnal PKM. Ini adalah beberapa hasil karya patung jerami selama kegiatan pembuatan patung jerami tersebut dilaksanakan.
Selanjutnya adalah PKM saya di tahun 2018 juga dengan judul Pengembangan Desain Seni Lukis Laker Sanggar Ganesha Art Group Palembang menjadi produk seni kerajinan sebagai upaya meningkatkan ekonomi produktif yang kreatif. Jenis PKM, Hibah Ristek Dikti, Skema Program Kemitraan Masyarakat, nomor SPDIPA 04206 14015 16 2018, tanggal 5 Desember 2018. Mitra PKM adalah Sanggar Ganesha. Hasil dan pembahasan PKM, pengabdian dengan skema program kemitraan masyarakat ini dilakukan bersama mitra Sanggar Ganesha Art Group Palembang yang aktif dalam kegiatan seni rupa, khususnya seni lukis laker. Laker sendiri merupakan salah satu kerajinan yang ada di Kota Palembang yang bernilai lokal jenius, bernilai estetis, dan unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain, khususnya di Sumatera. Adapun potensi seni lukis laker yang dikembangkan bersama mitra Sanggar Ganesha Art Group adalah pengembangan desain produk sebagai media seni lukis laker yang sebelumnya hanya berbentuk lukisan dengan bidang 2 dimensi yang kemudian dikembangkan menjadi produk-produk kerajinan dengan bentuk persegi, silinder, atau tabung. Luaran produk yang dihasilkan antara lain ada wadah tisu dan wadah permen. Di sini saya merupakan sebagai ketua atau penulis pertama. Adapun luaran PKM-nya adalah Jurnal Botobo Pol 4 nomor 2 Maret 2019. Di sini juga saya tampilkan website dan URL jurnal. Luaran yang kedua adalah media massa Sumatera Express Senin 7 Oktober 2019 pada halaman 7. Yang ketiga ada video YouTube kegiatan PKM dengan link http www.youtube.com dan seterusnya. Berikut adalah bukti luaran publikasi saya. Luaran media massa. Kemudian ini adalah hasil kegiatan pelitian berupa produk. Ada produk wadah tisu, wadah permen. Pada tahun 2019, saya melaksanakan PKM dengan judul Pelatihan Kerajinan Bambu di Desa Keluru, Kabupaten Kerinci menuju Industri Kreatif. Jenis PKM ini adalah PKM eksternal, program penerapan iptek yang dibiayai oleh BUMDes Desa Keluru, Kabupaten Kerinci. Mitra PKM ialah BUMDes Hutan Temedak Desa Keluru, program penerapan iptek. Hasil dan pembahasan PKM, Desa Keluru memiliki hutan adat Temedak yang dikelola oleh masyarakat. Salah satunya adalah potensi bambu. Oleh karenanya sangat disayangkan apabila bambu tersebut tidak dikembangkan kemanfaatannya menjadi aneka produk kerajinan. Agar potensi tersebut dapat menjadi peluang bagi masyarakat Desa Keluru sebagai lapangan pekerjaan yang mandiri dan kreatif. Proses dan kegiatan pelatihan ini tentunya dapat memberi pengalaman dan wawasan keterampilan bagi masyarakat Desa Keluru, khususnya bagi pemuda sebagai penggerak program BUMDes yang nantinya diharapkan mampu membangun industri dan ekonomi kreatif di Desa Keluru. Produk yang dihasilkan adalah produk yang berkaitan dengan kebutuhan dan penunjang rumah tangga dan interior, seperti kap lampu dinding, asbak rokok, miniatur kapal, cenderamata, miniatur lumbung padi, tempat sendok makan, tempat pensil, tempat tisu, dan lain sebagainya. Adapun posisi saya di sini adalah sebagai penulis pertama. Luaran penelitian itu berupa jurnal yang terakreditasi. Di sini saya lampirkan website jurnal dan URL jurnalnya. Berikut adalah luaran jurnal Abdimas Mahakam. Berikut produk-produk yang dihasilkan selama kegiatan PKM bersama BUMDes Desa Keluru. Ada kap lampu dan miniatur kapal. Selanjutnya PKM saya pada tahun 2020 yaitu workshop seni lukis tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sederajat di Kota Palembang.
Jenis PKM-nya adalah PKM eksternal, program penerapan IPTEK, dibiayai oleh Museum Bola Putra Dewa Sumatera Selatan. Hasil dan pembahasan PKM, kegiatan workshop seni lukis tingkat SMA dan SMK sederajat di Kota Palembang dengan tema pesona perempuan Palembang dalam lukisan. Adapun tujuan kegiatan workshop adalah untuk memberikan wawasan dan keterampilan melukis bagi remaja dan memperkenalkan sosok Basuki Abdullah beserta museumnya dan memperkenalkan kembali pakaian tradisional perempuan Palembang di masa lampau. Adapun hasil workshop adalah karya lukisan akrilik di atas kertas 40 cm x 60 cm dengan mengusung gaya realis dan naturalis. Di sini saya sebagai penulis pertama dari 2 penulis. Luaran PKM yaitu Jurnal Botoboh Pol 5 nomor 2 Oktober 2020. Di sini juga saya lampirkan website dan URL artikel yang dapat diakses. Berikut bukti luaran jurnal di Botoboh. Selanjutnya adalah hasil-hasil PKM berupa produk lukisan berbasis akrilik, lukisan akrilik. Selanjutnya PKM saya di tahun 2021, judul PKM-nya adalah Pelatihan Inovasi dan Pengembangan Produk Patra Ekoprint Palembang. Jenis PKM ini adalah PKM internal UIGM, program penerapan IPTEK. Capaian dari hasil kegiatan ini yakni diharapkan mitra pelatihan ini dapat mengembangkan desain produk usaha ekoprint seperti pengembangan desain tote bag, tas laptop, dan baju. Dengan demikian capaian ini dapat memperluas jangkauan pasar produk Patra Ekoprint. Kemudian di sini saya sebagai penulis pertama dari 3 penulis. Luaran PKM, Jurnal Nasional Terakreditasi, Seleparang, Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Pol 4 nomor 2 edisi April 2021. Di sini juga saya lampirkan website jurnal dan URL-nya yang dapat diakses secara langsung. Ini adalah bukti luaran jurnalnya yang saya screenshot dari website. Ini adalah produk-produk yang dihasilkan selama kegiatan PKM. Ada tas, kemudian dasar baju, dan baju. Kemudian di tahun 2022, saya juga melakukan PKM dengan judul Pelatihan Kerajinan Bambu sebagai upaya peningkatan keterampilan dan ekonomi keluarga di Kecamatan Sungai Didin, Kabupaten Musi Banyu Asin. Jenis PKM, PKM eksternal, program penerapan IPTEK yang dibiayai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin. Hasil dan pembahasan, selain dapat membuat produk kerajinan bambu, peserta juga dapat diberikan pengetahuan tentang pemanfaatan media sosial sebagai media promosi dan pemasaran produk. Adapun hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yakni peserta mampu membuat desain produk kerajinan, peserta dapat membuat produk kerajinan lampu hias dari bambu, peserta mampu mengimplementasikan manajemen produksi kerajinan lampu hias bambu, peserta dapat mengenali bahan bambu yang baik. Peserta dapat menerapkan teknik ukiran pada bambu, penggunaan alat ukiran, dan alat-alat mesin, sehingga peserta pelatihan dapat memiliki keterampilan dalam mengolah kerajinan bambu. Penulis, di sini saya merupakan penulis pertama dari 3 penulis. Luaran PKM, Jurnal Nasional Terakreditasi, Lumbung Inovasi, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Pol 7 nomor 2 edisi Juni tahun 2022. Di sini juga saya lampirkan website dan URL jurnal yang dapat diakses. Ini adalah bukti luaran jurnal saya, yaitu Jurnal Lumbung Inovasi, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Berikut adalah hasil kegiatan pelatihan kerajinan bambu di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin, yaitu ada lampu hias dinding dari bambu. Demikian aktivitas PKM saya selama saya menjadi dosen tetap di Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri. Semoga untuk kedepannya saya selalu konsisten dan selalu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah program pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.